تقول له اشفع تشفع وسل يا رب شفعه بالأعمام كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafi khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Hadirin jamaah Majlis Ta'lim Masjid Baitul Majid yang saya muliakan. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat pimpinan Masjid Al-Mukarram Bapak Haji Abdul Aziz dan juga para pengurus yang lain, para guru-guru, para asatizah, para hujjaj dan remaja sekalian. Syukur alhamdulillah malam hari ini untuk yang kesekian kalinya kita dipertemukan oleh Allah di tempat yang mulia dengan tujuan yang mulia. Mudah-mudahan kehadiran ini Allah berkenan melimpahkan limpahan dan balasan pahala yang sebesar-besarnya. Semoga dengan kemurahan Allah diampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita. Dan semoga terus Allah bukakan pintu ilmu dan pintu hati kita sehingga dengan mudah kita dapat menerima dan menyerap ilmu-ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, malam hari ini giliran kitab fiqh, yaitu halaman 60 kitab Hasyiah Bajuri. Faslun itu ya. Faslun. Faslun fil istinja'i wa adabi qadil hajah. Pasal ini menerangkan tentang istinja dan adab-adab orang buang hajat. Ya. Ini sehari-hari saudara-saudara ya, diterangkan di dalam kitab ini ya, biar kita lebih mantap lagi. Nggak ada salahnya kita baca Hasyiah Bajuri yang lebih luas lagi. Di dalam itu faslun akhara hazal fasla anil wudu. Artinya pengarang kitab ini ya, mengakhirkan pasal ini dari wudu. Maksudnya ya wudu duluan baru diterangkan istinja. Kan kalau aturannya kan aturan kerjaan istinja dulu baru wudu. Ini ada apa ini kan begitu. Ya, jadi ini pengarang kitab ini akhara hazal fasla, artinya mengakhirkan ya, meletakkan di akhir ini pasal ya, anil wudu dibandingkan dari pasal tentang wudu. Jadi wudu didahulukan, kemudian istinja dibelakangin. Nah ini katanya nih pengarang kitab ini bukan hal yang baru, dia ngikutin Imam Nawawi katanya. Taba'an lirrawdah. Ya, karena ngikutin dari cara Imam Nawawi yang mengakhirkan, yang membelakangi pembahasan tentang istinja dan mendahulukan tentang wudu. Walaupun tadi saya bilang secara urutan kan istinja dulu, baru wudu. Nah ini katanya isyaratan, ini memberi isyarat ila jawazi takhiril istinja anhu. Ini memberi isyarat bolehnya menunda istinja daripada wudu. Jadi bagaimana gambarannya? Jadi orang wudu dulu, anggap dia kencing. Iya, dia nggak cebok, wudu aja udah. Iya. Aneh ya, kedengarannya. Itu ada pendapat ulama begitu, boleh katanya. Jadi boleh dia wudu dulu, nanti baru cebok. Kencing udah kencing udah duluan, cuman belum cebok begitu. Yang penting ntar waktu cebok jangan megang-megang. Emang agak repot itu. Ya bisa terjadi diguyur aja guyur begitu. Diguyur. Misalnya itu diguyur aja, sah wudunya, sah istinjanya.
diguyur. Ya, diguyur. Termasuk ya buang air besar, cuman di tangan pakein sarung. Jadi bisa tergambar bahwa orang yaitu wudu dulu baru yaitu dia saudara-saudara. Maka tuh istinja di belakangin, diduluin cerita wudu duluan. Dulu udah tuh wudu, arkanul wudu, sunanul wudu, udah lama dulu tuh. Ya, sekarang baru istinja. Apa yang nggak terbalik tuh susunannya kan begitu? Oh enggak terbalik, karena ini memberi isyarat boleh istinjanya belakangan, wudunya duluan. Ya, dikatakan isyaratan ila jawazi takhiril istinja'i anhu. Ini memberi isyarat kepada bolehnya menunda istinja anhu daripada wudu. Ya. Jadi wudu duluan baru istinja. Dengan syarat bisyarti ayyakuna hunaka hailun yamnaun naqd. Dengan syarat di sana ada aling-aling yang mencegah batalnya wudu. Kayak tadi pakai sarung tangan, kan ada aling-aling tuh. Kan di dalam wudu itu menyentuh kemaluan batal. Supaya enggak nyentuh ya pakai sarungin. Pakai plastik hitam kayak tuh. Plastik yang nenteng itu apa tuh? Plastik. Boleh aja. Boleh aja. Kali mau praktekin besok kalau gitu. Itu ilmunya saudara-saudara. Ya, dengan syarat ya, yaitu ayyakuna hunaka hailun, dengan syarat di sana ada penghalang yamnaun naqdha, yang mencegah batalnya itu wudu. Ya. Bi khilafit tayammum. Nah, kalau tayammum enggak bisa katanya. Tayammum dulu baru istinja, enggak bisa. Karena tayammum tidak mengangkat hadas. Ya, dia hanya membolehkan sholat katanya, dilemahlah. Nggak bisa tuh orang tayamum punya najis. Tadi tuh dia punya wudu, lagi wudu dalam keadaan punya najis. Itu najisnya di burungnya, di belakangnya, di belon cebok, di wudu duluan. Berarti ketika wudu dia punya najis. Nah itu boleh katanya, karena wudu ini dia kuat. Dia istilahnya tuh jalurnya mungkin agak lain. Kan wudu ini kan mengangkat hadas. Ya, kalau istinja mengangkat najis begitu. Kalau tayamum enggak mengangkat hadas tuh. Di situ lemahnya dia. Dia hanya yang penting supaya dibolehin sholat. Untuk mengangkat hadas tidak katanya tayamum. Ya, maka kalau tayamum enggak bisa, tayamum dulu baru istinja. Dan maka itu disebut dalam kitab-kitab syarat tayamum sebelumnya harus suci dari najis. Kalau berwudu kagak, syarat berwudu harus suci dari najis, kagak. Misalnya nih, kita punya najis di apa nih, di badan tadi ada kencing sedikit, kita wudu aja. Walaupun di sini ada najis kencing. Yang penting ntar kita mau sembahyang ya, mau keluar ya dicuci, siramin. Nah itu nggak apa-apa tuh megang-megang najis, nggak membatalkan megang najis. Ya, kan ini kan nanti ada hal-hal yang batalin wudu. Memegang najis nggak termasuk. Ya, menyentuh kemaluan, iya, ya, depan belakang. Tapi memegang najis nggak ada urusan. Kita habis wudu begitu, megang kotoran kucing, kotoran apa misalnya ayam dan sebagainya, nggak ada masalah. Paling cuci aja tangan, langsung wudunya ya tetap sah. Ya, itu najis hanya penghalang sahnya sholat. Ya, kalau lagi sholat nggak boleh tuh bawa najis, nggak boleh tuh dah. Ya. Kalau mau wudu bawa najis boleh. Ya, apa-apa. Kalau sholat bawa najis nggak bisa. Ya. Ini diputar-putar ini. Ya. Jadi emang fikih pakai akal aja tuh dia. Bikhilafit tayammum fa innahu la yajuzu takhirul istinja'i anhu. Berbeda dengan tayamum, maka sesungguhnya tayamum itu tidak boleh ditunda dari istinja. Ya. Jadi istinja dulu baru tayamum. Wa mithluhu wudu'u sahibid darurah. Dan seperti tayamum, yaitu orang wudu yang orang tersebut lagi dalam keadaan darurat, alias misalnya beser, ya.
Orang yang beser itu kan wudunya ya dikatakan apa? Ya tetap sih nggak mengangkat hadas. Emang dia lagi berwudu keluar terus, lagi habis wudu keluar terus, lagi sembahyang keluar terus. Ya. Dia tuh berwudu supaya dibolehin sembahyang, kayak tayamum dia. Nah semacam ini dia nggak boleh wudu dulu baru ngilangin najis. Tetap ngilangin najis dulu, kalau mau istinja dulu baru berwudu. Alasannya wudunya bukan wudu normal, wudunya sahibud darurah ini. Wudu orang yang dalam keadaan darurat, lantaran beser kencing misalnya. Itu. Jadi wa misluhu wudu usahibid darurah alal mu'tamad, atas pendapat yang dijadiin sandaran alias pendapat kuat. Li'anna kullam minhuma taharatun dha'ifatun. Karena masing-masing dari keduanya, masing-masing dari tayamum dan wudu sahibud darurah adalah taharahnya, sucinya lemah. Ya, taharatun dhaifah begitu. Fala tasihhu ma'a qiyamil mani'i. Maka tidak sah tayamum itu, tidak sah bersuci bagi sahibud darurah dengan berbarengan berdirinya pencegah sembahyang. Pencegah sembahyang adalah najis begitu. Wa man qaddamahu 'alal wudu nadharun lil asli. Nah, ini diterangkan orang mendahulukan istinja baru berwudu karena ngelihat dari segi asalnya. Memang asalnya begitu yang bagus. Istinja dulu baru wudu begitu. Tapi bisa dibalik. Wudu dulu, istinja belakangan. Ya, yang tadi itu. Bukan buang air kencingnya, kalau kencingnya belakangan ya wudu otomatis batal. Kan diantaranya diantara yang membatalkan wudu keluar sesu dari depan belakang, ini keluar ya batal. Ini bukan cerita keluar, cerita ceboknya belum keluarnya udah tiris lagi kan begitu. Pokoknya nggak keluar lagi, pokoknya nggak keluar lagi. Cuman yang belum istinja doang, begitu. Paham nih sih kayaknya. Kemudian jadi istilahnya waman qaddamahu, dan siapa yang mendahulukan istinja. Maksudnya dalam ada beberapa kitab istinja dulu diceritain, baru wudu karena dimang melihat asalnya begitu. Begitu. Waman qaddamahu artinya siapa-siapa dari pengarang mendahulukan istinja dulu alal wudu atas wudu nazoron lil asal, karena melihat dari segi asalnya ya. Lil asli wal ghalib begitu, melihat asal dan biasanya. Al ghalib biasanya ya istinja dulu baru wudu. Maka dalam kitabnya istinja dulu diterangin baru cerita wudu. Kitab yang kita baca, kitab Takrib Fathul Qorib, dia menerangkan wudu dulu baru istinja. Kemudian wasyuri'a ma'al wudu'i, disyariatkan istinja ini berbarengan disyariatkannya wudu. Jadi mulain diwajibin beristinja berbarengan dengan dimulain wajibinnya wudu. Kapan tuh? Lailatul Isra, malam Isra Mi'raj begitu. Kita tahu malam Isra Mi'raj diwajibin sholat, sekaligus sudah diwajibin sekaligus juga diwajibin istinja. Kemarin-kemarin belum wajib sholat ya bebas-bebas aja ya, karena najis itu mencegah sahnya sembahyang. Orang yang habis ngeluarin najis bernajis ya, tempat keluarnya itu bernajis, tempat keluarnya burungnya atau duburnya, maka cuci dulu kan begitu. Jadi sebelum turun perintah sembahyang ya ini satu tangkli nih, jadi nggak ada juga perintah wudu ya. Nggak ada juga perintah istinja. Maka dikatakan wasyuri'a ma'al wudu'i lailatal isra, dan disyariatkan istinja itu berbarengan disyariatkannya wudu pada malam Isra. Wakila, ada pendapat kedua. Wakila, ada yang dikatakan fi awalil bi'tsah,
di awal-awal Nabi diangkat jadi Nabi. Ya, di awal-awal Nabi diangkat jadi Nabi, itu udah ada tuh katanya istinja. Wa huwa bil hajari rukhsatun. Dan dia, istinja itu dengan batu adalah suatu kelonggaran. Ya, jadi istinja dengan batu itu suatu kelonggaran. Ya. Jadi boleh. Nanti diterangkan tuh bab menerangkan tentang beristinja dengan batu. Sekarang dengan kertas yang gampangan. Saya kadang-kadang praktekin kalau pergi kemana-mana, ke rumah sakit, nungguin lama dokternya. Wah kencing mulu kita dah. Iya, udah kita masuk ke inian kamar mandi. Kita kantongin nih tisu. Ya, kita bawa dari rumah emang. Ntar kita petel buang. Minimal 3 kali. Udah, masuk pakai celana. Ntar seandainya mau sembahyang dalam keadaan begitu boleh. Itu dia yang lucu. Itu dia yang mudah sekali. Paling mudah di agama ini nih kayaknya. Artinya waktu kencing cukup dengan kertas, ntar boleh langsung enggak pakai cuci lagi. Tapi kalau dia mau cuci itu urusan ente tuh. Iya. Boleh langsung berwudu, langsung mau dibilang apa emang begitu? Mudah banget itu. Tapi walaupun mudah orang tetap aja ogah sembahyang. Udah nggak bayar, nggak gampang diogah juga sembahyang. Baik. Jadi wa huwa bil hajari rukhsatun. Wa min khosaisina, dan istilahnya istinja itu dengan batu adalah termasuk kekhususan umat Islam. Ya, kekhususan umat Islam. Ini bocah ini emang nih udah sabetin ntar nih. Sabetin. Wa amma bil ma'i falaisa min khosaisina. Adapun dengan air, adapun istinja dengan air bukan termasuk kekhususan umat Islam. Kekhususan umat Islam ada di istinja pakai batu dan semacamnya. Itu hebatnya. Kalau pakai air katanya itu memang udah dari dulu tuh dah. Wa awwalu man istanja bihi Sayyiduna Ibrahim alaihi salatu wassalam. Yang mula-mula istinja dengan air adalah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi istinja dengan air bukan kekhususan umat Islam, semenjak dulu kala udah ada. Bahkan ada yang mengatakan yang mula-mula istinja dengan air adalah Nabi Ibrahim katanya. Kemudian wadalilu alai, dalil atas istinja ini. Dalil atas istinja ini. Ya. Nih dalilnya nih. Wadalilu alaihi alal istinja. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi yang berbunyi innama ana lakum mithlul walid. Ya, sesungguhnya saya nih terhadap kamu, kata Nabi nih. Nabi ngomong sama sahabatnya, termasuk umat Islam lah di belakangnya, sesungguhnya saya bagi kamu hai sahabatku, hai umat Islam itu seperti mislul walid. Ya, seperti sebagai seorang bapak. Namanya bapak sayang sama anaknya. Nabi pun sayang sama umatnya. Maka diajarin tuh dah. U'allimukum. Saya ajarin kamu. Idza ataitumul ghaita. Apabila kamu buang air besar. Fala yastaqbil, maka jangan ngadep kiblat. Ya. Fala yastaqbil ahadukum al-kiblata. Maka janganlah menghadap salah seorang kamu ke arah Ini diterangkan dalam kitab fikih nanti yang blong di lapangan begitu, di tanah lapang, ya, buang air, kencing ke, air besar ke, itu ngadep kiblat, atau belakangin kiblat langsung. Tapi kalau di rumah ada WC-nya, ada dindingnya, nggak ada masalah. Cuman kadang-kadang orang pukul abis, kenal pukul abis, samain aja dah, haram, ya udahlah lu haram. Saya pernah digituin, nih Pak Ustadz haram nih, ya haram, udah bilangin gak ngerti juga, ya haram udah bagi lu. Dibilangin gak ngerti, itu yang gak boleh ngadep kiblat, WC, kloset ya, apabila di tengah lapang, gak ada aling, ada aling-aling ya berarti gak ngadep kiblat, ngadep aling-aling. Kan begitu. Ya.
Jadi fala yastaqbil ahadukumul kiblata, maka janganlah menghadap salah seorang kamu ke kiblat. Wala yastadbirha, dan juga jangan belakangi kiblat. Wal yastanji, nah ini nih. Ini dalil tentang istinja nih. Wal yastanji bi thalathati ahjar. Hendaklah dia beristinja dengan 3 batu, minimal 3 batu. 4, 5 boleh aja, nggak boleh kurang dari 3. Boleh 1, cuman diputar begitu. Jadi 3 muka. 3 celah, ya. Boleh begitu. Kalau kertas sudah 3 petelan udah. Soalnya kertas itu kan dia begitu hebat, tisu itu, menyedot langsung, ya, menyedot. Maka ntar tangannya cuci nih, atau bikin kertasnya agak tebal sedikit, buat pegangan. Ya akalin bagaimana keda, orang kan punya akal, nggak pakai diajarin. Orang punya akal itu, bisa berpikir manusia, ya, di lain dia top manusia itu, punya akal gitu. Maka kalau orang punya akal nggak dipakai berat dah, jadi hewan aja udah. Wal yastanji bisalah sati ahjar, hendaklah diistinja dengan 3 batu begitu. Laisa fiha rauthun, ya, tidak di dalam 3 batu itu tidak termasuk rauthun. Rauthun kotoran hewan yang kering. Itu kan kotoran hewan yang kering, tai sapi kalau kering, kan lumayan juga tuh. Iya, keras kan begitu. Wah nggak bisa, itu namanya najis dengan najis, nggak kena udah. Itu nggak menyelesaikan masalah itu namanya nambahin masalah. Iya. Kotoran ini yang kering, raus namanya. Wala rimmah, dan tidak juga termasuk rimmah. Rimmah ay azam. Azam yaitu tulang. Tulang itu makanan jin. Kesianan katanya lu pakai buat kotoran, terlalu tega lu katanya, ya, makanan jin lu aduk-aduk, biarin dimakan tulang begitu. Kita makan dagingnya kan top. Iya, berarti tinggal kita sama jin. Wah. Baik, wa arkanuhu, rukun-rukun istinja. Ya, arba'atun, ada 4. Pertama mustanjin, orangnya. Mustanjin orang yang beristinja. Maka diterangkan wahuwa sakhs, dia orangnya tuh, orang yang beristinja. Anggap saya ini mau beristinja, saya ini mustanjin namanya, orangnya. Kemudian rukun kedua wa mustanjan minhu, wahuwal kharij, yaitu yang diistinjakan daripadanya, itu yang keluar yang najis. Wahuwal kharijun najisul mulawwithu. Jadi mustanjan minhu, yaitu yang diistinjakan daripadanya. Orang istinja dari najis. Maka tuh mustanjan minhu, yaitu najis yang keluar, yang mengotori. Ya, jadi wahuwal khariju, mustanjan minhu adalah yang keluar dan najis yang keluar. Ada tuh nanti keluar nggak najis, tentunya kermi itu katanya nggak najis dia. Ya, keluar, maka ada yang bilang sunat aja cebok. Kalau angin emang nggak najis dia, angin nggak najis. Kan pernah dicontohin dulu tuh istilahnya, kita buang angin, anginnya kita kumpulin di pelembungan atau di plastik, kita bawa tuh udah kantongin mau sembahyang dah, nggak apa-apa. Karena dokter mau periksa nih anginnya, misalnya di lab. Bayang bawa angin. Kalau di perut sih emang kita bawa kemana-mana tuh lain lagi. Dalam perut nggak ada masalah, lu jangan tanya itu. Ini kayaknya keluar ini, udah keluar lu masukin di apa ya, ditabung di apa gitu, di plastik, lu ikat dah, kantongin, bersembayang Allahu Akbar, bawa angin. Ya, nggak apa-apa, karena angin nggak najis dia. Coba kotoran, wah nggak bisa udah. Kita mau periksa kencing nih, taruh plastik udah, kita kantongin, sembayang, waduh ngulangin lagi tuh, sembayang buah najis, iya, nggak boleh, begitu hukum. Nah, jadi dikatakan ada mustanjin, ada mustanjan minhu, yang istinjakan daripadanya. Itulah wahuwal kharijun najisu, yang keluar, yang najis, al-mulawwithu, yang mengotori lubangnya. Ya.
Tadi saya bilang angin, dia nggak ngotorin. Maka ada yang bilang kalau ente buang angin cebok makruh, itu bikin was-was aja. Iya. Ntar bisa lenyet tuh pantat tuh. Ledes kan begitu. Mau cebok mulu, buang angin cebok. Habis ntar. Ledes katanya. Repot itu. Enggak apa-apa. Karena dia angin itu enggak najis. Otomatis enggak ngotorin lobangnya. Yang kotoran itulah atau kencing itulah yang mengotori lobangnya. Maka tuh dia najis dan perlu diistinjakan. Jadi mustanjan minhu, yang diistinjakan daripadanya, yang keluar dia adalah najis dan mengotori. Itu rukun kedua. Rukun ketiga, wa mustanjan fihi, yang diistinjakan padanya. Pada itu tempat, itulah kubul ame dubur. Diistinjakan padanya. Namanya mustanjan fihi begitu. Wa huwal kubulu awid duburu. Kubul atau tempatnya itu mustanjan fihi, tempatnya. Mustanjin orangnya, ya, mustanjan minhu najisnya, kan begitu. Oh, ini namanya repot emang. Begitu. Kemudian wa mustanjan bihi, yang diistinjakan dengannya, dengan air. Itu airnya. Mustanjan bihi, distinjakan dengan apa dong? Dengan air. Wa huwal ma'u awil hajaru. Air atau batu. Wa huwa toharatun mustaqillatun. Ya. Jadi istinja itu adalah bersuci yang mustakil, yang menyendiri, nggak ada hubungannya dengan ngilangin najis. Ya. Ini agak repot dikit nih, mesti menghayal sedikit. Jadi istinja itu bukan masuk di bab menghilangin najis. Istinja itu di bab istinja, begitu. Bukan bab menghilangkan najis. Karena buktinya kalau kita istinja pakai kertas, emang hilang tuh najis? Kagak. Pakai batu, emang tuh hilang najis? Kagak. Pasti ada bekasnya. Itu dimaafin. Maka kalau gitu istinja bukan masuk bab menghilangkan najis. Istinja masuk di bab istinja tersendiri. Maka dibilang mustakil dia. Agak repot dikit tuh. Ya. Jadi wa huwa toharatun mustaqillatun. Istinja itu adalah bersuci menyendiri tersendiri. Menghilangkan najis juga bersuci tersendiri, nggak ada hubungannya. Begitu. Maksudnya bukan bagiannya itu dah. Istinja ya istinja bagiannya. Menghilangkan najis emang mesti menghilangkan. Nggak ada menghilangkan najis dengan kertas. Misalnya nih di tangan itu sini kena apaan ya, kotoran kencing begitu. Kita olesin dah, kita sapu, kita gosok pakai kertas tisu 4 kali 5 kali buang dah tuh dah langsung sembahyang, nggak bisa. Karena cara menghilangkan najis nggak ada pakai kertas. Yang ada pakai air. Kalau istinja boleh pakai berarti tersendiri, istinja bab tersendiri. Menghilangkan najis nggak ada kaitannya, begitu. Ini wa huwa toharatun mustaqillatun. Falaisa min izalatin najasah. Istinja itu adalah bersuci yang tersendiri dan dia tidak termasuk ceritanya menghilangkan najis. Ada pendapat yang berlawanan. Wakila innahu minha. Ada pendapat katanya bahwa istinja dia bagian dari menghilangkan najis. Ya, begitulah pendapat. Wa alaihil mutaakhirun. Pendapat yang kedua ini dipakai oleh ulama-ulama Syafi'iyah yang kemudian, yang duluan ulama Syafi'iyah mengatakan istinja bukan bagian dari najis, bukan bagian dari menghilangkan najis. Tapi ada pendapat yang mengatakan istinja bagian dari menghilangkan najis, begitu. Ini dipakai oleh al-mutaakhirun. Ini sih cuman dalam omongan doang, dalam prakteknya tetap aja sama. Hanya dalam omongan doang. Istinja bukan bagian menghilangkan najis. Tetap aja dia tuh istinja yang mengatakan bagian dari menghilangkan najis, dia pakai batu atau
kertas. Walaupun ketika pakai batu, pakai kertas, najisnya nggak hilang. Maka itu dimaafin. Ya, dimaafin. Ya nggak mungkin dong beristinja pakai kertas sama dengan beristinja dengan air. Nggak mungkin. Pasti dengan kertas atau dengan batu, sisa-sisa yang halus-halus ya masih ada, tapi dimaafkan begitu. Itu sembahyang boleh tuh begitu. Wa suri al istinja'u liwat il huril ain kama qalahu Ibnu Abbas. Ini ada pendapat Ibnu Abbas ini. Jadi disyariatkan ya kita ini beristinja ya kalau kencing karena buat nanti persiapan untuk berhubungan badan dengan bidadari di sorga katanya. Ini pendapat Ibnu Abbas saja nih. Kenapa katanya kok kita disuruh istinja? Karena buat nanti itu katanya. Iya, buat berhubungan dengan bidadari huril ain gitu. Kama qalahu Ibnu Abbas, itu pendapat Ibnu Abbas itu. Wa yusannu ayyakula ba'dahu, dan disunatkan mengucapkan setelah beristinja itu yang biasa, yaitu Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahis. Ya Allah, sucikan hatiku dari kemunafikan, biar enggak munafik. Jadi hatinya bersih, kemaluannya bersih. Ya, bersih dengan istinja, bersih enggak nakal. Begitu. Itu yang namanya fawahis. Wa hassin farji, dan bentengin kemaluan saya minal fawahis, dari perbuatan-perbuatan seperti berzina dan sebagainya. Itu doanya begitu. Kemudian dikatakan lagi nih qauluhu fil istinja. Tadi kan tuh di pinggir dikatakan faslun fil istinja wa adabi qadil hajah wal istinja wa huwa, begitu kan. Nah, diterangkan di sini qauluhu fil istinja. Oh enggak, ini fil istinja ini menerangkan faslun fil istinja. Qauluhu fil istinja ai fi ahkamihi. Jadinya maksudnya nih faslun fi ahkamil istinja begitu. Pasal ini menerangkan tentang hukum-hukum istinja. Cuman disingkat faslun fil istinja. Asalnya faslun fi ahkamil, kalimat ahkam di mahzub itu enggak disebut ya. Kama yu'lamu min qaulil musannif, sebagaimana ini bisa diketahui dari perkataan musannif, pengarang kitab. Wal istinja wajibun ila akhirih. Ya. Jadi istinja itu hukumnya wajib ya. Sampai seterusnya itu udah omongan. Jadi istinja itu wajib katanya. Wa yu'abbaru anhu bil istitobati. Istinja itu dengan bahasa lain istitobah. Jadi istitobah artinya istinja. Istinja artinya istitobah, sama aja. Apa itu istitobah? Ai tolabut tib katanya. Mencari tib. Tib itu ada artinya minyak wangi. Ya. Ada tib artinya ya kesenangan. Hatinya toyib. Hatinya toyib begitu. Jadi orang habis istinja ya enak. Pikirannya enak, senang. Udah kalau belum istinja ya Allah. Oh bagaimana itu? Nggak tenang udah. Ya. Itu. Jadi disebut istitobah, ayat tolabut tib, yaitu mencari ya ketenangan, keenakan setelah beristinja. Tuh, li'annal mustanji yatlubu tiba nafsihi. Karena orang yang beristinja mencari kesenangan dirinya. Artinya setelah istinja dirinya senang begitu. Wa yu'abbaru anhu aidan bil istijmar, dan diungkapkan juga istinja dengan bahasa lain istijmar. Jadi ini ada 3 nama, istinja, istitobah, istijmar, sama artinya walaupun ada perbedaan sedikit nih. Nah, istijmar ini wa yu'abbaru anhu aidan bil istijmar ma'khuzun minal jimar. Ya, jamroh no, batu. Jadi istijmar itu diambil dari kalimat jimar. Jimar itu wahuwal hasos sighar, batu kerikil, batu yang kecil. Lakin al-awwalani ya'ummanil ma'a wal hajar. Tetapi yang pertama dan yang kedua dia mencakup air dan batu.
Maksudnya kalau disebut istinja bisa pakai air, bisa pakai batu atau kertas. Kalau disebut istitobah bisa pakai air, juga bisa pakai batu atau kertas. Tapi kalau disebut istijmar cuman pakai batu doang. Itu kalimat-kalimat aja itu. Watsalis khosun bil hajar tuh. Yang ketiga khusus dengan batu. Yang namanya istijmar itu kalau dibilang saya mau istijmar, pastilah dia mau istinjanya pakai batu atau pakai kertas begitu. Ya. Kemudian qauluhu wa adabu qadil hajah. Nah, ini menerangkan tentang adab qadil hajah. Tata krama, aturan-aturan orang yang buang hajat. Ya. Ay al-umur al-matlubah. Jadi adab itu al-umurul matlubah, perkara-perkara yang diminta minhu ya dari orang yang mau buang hajat ala wajhin nadab awil wujub, baik dengan cara sunat atau dengan cara wajib. Maksudnya kan kata-kata adab buang hajat. Kalimat adab yang namanya tata krama kata orang ya, cara-cara sopan santun itu juga mencakup yang wajib katanya. Walaupun kadang-kadang memang di dalam secara istilah atau secara bahasa kalimat adab itu biasanya yang sunat-sunat. Adab-adab ya, wudu, adab-adab sembahyang biasanya pakai yang termasuk yang sunat-sunat doang. Tapi di sini nih kalau disebut adab di sini mencakup yang sunat, mencakup juga yang wajib. Mana yang wajib? Entar diterangkan orang yang buang hajat jangan menghadap Nah, itu wajib jangan menghadap kiblat. Haram kalau menghadap kiblat begitu. Ya, ketika nggak ada aling-aling begitu. Maka dikatakan di sini ala wajhin nadab awil wujub. Yang namanya adab buang hajat ini mencakup yaitu yang sunat dan yang wajib. Fal murad bil adab ma yashmalul mandubati wal wajibati. Maksud daripada adab mencakup yang sunat dan yang wajib. Khilafan liman qassarahu alal ula. Berbeda dengan orang yang hanya membatasi adab pada yang pertama yang sunat-sunat doang. Jadi ada memang ulama mengkhususkan yang namanya adab berarti yang sunat doang. Tapi itu nggak mesti katanya. Yang adab bisa jadi dimasuk ke dalamnya yang wajib. Ya, begitu. Fa inna ba'dha ma zakarahu huna wajibun tuh. Sesungguhnya ini buktinya nih. Maka sesungguhnya sebagian apa yang disebut oleh pengarang di sini ada yang wajib. Apa itu yang wajib? Wa huwa ijtinabul istiqbal wal al istidbar, yaitu menjauhkan menghadap kiblat dan membelakangi kiblat inda ada misatir ketika tiada aling kama sayati sebagaimana nanti akan datang fi qaulihi di dalam ucapannya wa yajtanibu wujuban qadil hajah. Nanti itu ada itu kalimat wajib ya menjauhi orang yang buang hajat istiqbalal kiblah, menghadap kiblat wastidbaroha dan membelakanginya ila akhirih. Nah itu termasuk adab dia, tapi dia masuk juga dalam wajib. Walhasil pokoknya nih kesimpulannya nih hasilnya nih annal adab lughatan al amrul mustahab. Adab itu secara bahasa perkara yang dianjurkan. Tapi wal murad bihi huna maksud adab di sini nih ketika ngomong ketika ngomong istinja itu mutlakul matlub, yaitu yang penting diminta. Artinya ketika orang istinja diminta melaksanakan ini. Nah, ketika dibilang diminta mencakup ada yang diminta anjuran namanya sunat, ada yang diminta mesti namanya wajib begitu. Wal murad bihi huna mutlaqul matlub liyashmalal wajiba wa fi istilah as-sufiyah. Ada ini istilah orang-orang tasawuf. Kalimat adab yaitu alla tanzura ila man fawqaka wa la tahtakir man dunaka. Ini istilah orang sufi. Yang namanya adab, jangan ngelihat yang di atas kamu kedudukannya dan jangan menghina orang yang lebih rendah dari kamu. Itu orang sufi itu. Orang sufi, kita harus punya adab. Nah, maksudnya jangan ngelihat yang lebih tinggi dari kita. Ntar kita kepengen, ntar timbul syirik, timbul hasad begitu.
Ya, si Anu hebat banget, aku pengen kayak dia. Kacau dantar, atau membuat kita jadi nggak bersyukur. Karena ngelihat yang di atas melulu, yang tinggi begitu. Nah, orang sufi mengatakan itu kurang adab namanya. Melihat ke atas, ya. Dan jangan melihat ke bawah dan menghina. Orang lebih rendah dari kita, jangan dihinain. Begitulah saudara-saudara. Wal istinja insya Allah yang akan datang. Cukup banyak kita bahas tentang istinja. Memang ini pendalaman yang di dalam ini. Kayaknya sih nggak begitu sulit. Maka saya baca. Yang sulit-sulit kita nggak baca dah, repot dah. Ya. Ini kayaknya sih penjelasan penting itu yang lebih dalam lagi tentang istinja. Insya Allah pada kesempatan yang akan datang kita akan lanjutkan lagi. Ya. Ada yang bertanya? Saya silakan. Kita di kebun yang kencing kan, air gak ada, tisu gak ada, lap gak ada, itu kertas gak ada, yang ada pakai daun-daunan. Betul. Nah, daun-daunan itu yang ditanyakan tuh berapa kali ngelap pakai daun-daunan itu, dan yang daun itu yang dipakai apa, basah apa kering? Kering. Kalau basah nambahin. Maksud saya begini, kalau daunnya basah itu jadi kasarnya tuh nambahin sesuatu pada najis itu. Bahasa kampungnya jadi belepetan begitu. Kudunya yang kering, daun yang kering yang tidak mengandung basah. Ya. Cuman pengertian daun kering ini yang mana? Apakah daun kering nggak kena air? Apakah daun kering kayak daun kering pun pisang? Emang sih kalau daun kering kayak daun kering pun pisang, mantap udah. Itu nggak ada pembicaraan. Yang ada pembicaraan daunnya daun basah, tapi nggak ada. Nah, nampaknya itu boleh juga. Nampaknya pemahaman saya, walaupun sini belum ada penjelasannya. Saya cenderungnya ke sono. Iya, anggap ada daun basah, daun kering nggak ada. Pakai daun basah pun pisang. Yang penting daun itu jangan ada, jangan bekas ada air apa itu namanya embun. Iya, entukin ya bikin beletetan. Jadi kan tujuannya kan ketarik. Tujuannya ketarik begitu tujuannya. Kalau basah, ntar basahnya malah ngikut di situ, bikin kemana-mana, itu dia nggak kasih. Jadi pengertian basah saya untuk sementara nih, kalau daun kering sih emang udah pasti itu dah. Daun yang basah tapi jangan ada airnya, begitu. Minimal 3 kali. Minimal, lebih nggak apa-apa. Kalau 3 kali masih belum kecongkel tuh kencingnya, timpah lagi sampai hilang basah dari bekas kencing. Nah, sampai hilang kudunya. Ya, sampai hilang udah. Minimal kalau 3 kali hilang ya udahlah. Memang nanti disuruh ganjil 3, 5 terusnya itu dah. Yang ganjil ya. Cukuplah para hadirin, tenggorokan habis nih. Apa suaranya? Mari kita baca Quran. Suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampaikan pahalanya kepada yang telah wafat, khususnya ibu bapak, guru-guru kita, mertua, istri, anak. Semoga Allah dengan kemurahannya mengampuni mereka dan juga Allah mengampuni kita sekalian. Al-Fatihah ala ma nawaina wa ala ma nawaitum wa ala ma nawal hadirun wa ila hadratin nabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahalazim. 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 Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma aftah lana wa li abnaina wa banatina wa zawjatina futuhal arifin wa faqihna wa iyyahum fid din. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Bi jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.